Pemirsa, hapus percakapan di aplikasi pesan singkat dengan pihak berperkara membuat Wakil Ketua KPK Johannes Tanak lolos dari sanksi etik. Dewan Pengawas KPK memutuskan Tanak tidak terbukti melanggar etik meski sudah terjadi kontak dengan saksi kasus dugaan korupsi manipulasi pembayaran tunjangan kinerja Kementerian ESDM. Apa sebetulnya pertimbangan Dewas KPK memberikan putusan lunak untuk Tanak? Inilah segmen Fact Check bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, kasus dugaan pelanggaran kode etik ini berawal dari viralnya potongan percakapan WA antara Wakil Ketua KPK Johannes Tanak dengan PLH Dirjen Minerba Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite yang berisi "bisalah kita cari duit". Percakapan melalui aplikasi pesan singkat itu diduga terjadi pada 12 Oktober 2022. Johannes Tanak mengklaim percakapan itu terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Padahal kalau kita cek timeline-nya pemirsa, pengusulan hingga pengambilan sumpah Johannes Tanak sebagai Wakil Ketua KPK berlangsung pada 20 September sampai 29 September 2022. Terkait percakapan itu, Indonesia Corruption Watch melaporkan Tanak ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik. Dewas KPK pada 19 Juni memutuskan bahwa percakapan "bisalah kita cari duit" antara Tanak dengan pejabat Kementerian ESDM yang dilaporkan ICW tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Alasannya, sesuai dengan klaim Tanak, komunikasi dilakukan sebelum Tanak menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Dewas KPK pun justru mengklaim menemukan percakapan lain di luar materi yang dilaporkan terhadap Tanak. Berikut ini pemirsa adalah percakapan antara Tanak dan Sihite yang dimaksud oleh Dewas KPK. Sayangnya dari percakapan ini ada yang dihapus oleh Tanak. Kita lihat ya, pukul 9:10 dan 9:10:35 detik. Apa isi percakapannya? Ini juga menjadi pertanyaan ya pemirsa. Pertanyaannya, apa isi percakapan yang dihapus dan kenapa harus dihapus? Jawabannya hanya Tanak dan Tuhan yang tahu. Sidang putusan etik Johannes Tanak digelar Dewas KPK Kamis 21 September 2023. Majelis sidang etik yang terdiri dari anggota Dewas KPK yakni Ketua Majelis Harjono didampingi anggota Majelis Albertina Ho dan Syamsuddin Haris memutuskan Tanak tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik. Apa sebetulnya pertimbangan Dewas KPK memberikan putusan lunak untuk Tanak? Ini adalah pertimbangannya pemirsa, kami hadirkan. Pertama, menurut Dewas hanya terjadi kontak saja dan belum terjadi komunikasi. Pertimbangan Dewas merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Arti komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, kata dipahami inilah yang tidak terjadi dalam isi percakapan antara Tanak dan Sihite pada 27 Maret 2023. Pertimbangan berikutnya, Tanak tidak pernah mengadakan pertemuan dengan Sihite sehingga dugaan pelanggaran etik tidak terpenuhi unsurnya. Ya, gara-gara chat yang dihapus oleh Tanak, ia berhasil lolos dari sanksi etik seperti yang disampaikan oleh anggota Majelis Sidang Etik sekaligus anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris berikut ini. Ia menyampaikan bahwa dalam kasus Akuo, kita balik kembali ke quote tadi Syamsuddin Haris, teman-teman. Iya. Dalam kasus Akuo, pesan terperiksa tidak jelas karena dua pesan yang dikirim terperiksa telah dihapus sendiri oleh yang bersangkutan. Sementara itu isi pesan juga tidak terungkap dalam persidangan yang juga tidak diketahui oleh saudara Sihite. Putusan etik Tanak ini sempat diwarnai dissenting opinion. Anggota Majelis Etik Albertina Ho menyatakan berbeda pendapat. Menurut Albertina Ho, Tanak terbukti bersalah tidak memberitahukan unsur pimpinan lainnya bahwa telah berkomunikasi dengan orang yang dinilai bisa menimbulkan konflik kepentingan. Albertina Ho juga menilai argumen Tanak bahwa pesan itu hanya terusan dari mitra kerjanya tanpa diketahui isi pesannya tidak bisa diterima. Keterangan Tanak tidak didukung dengan alat bukti yang lain. Apalagi keputusan Tanak menghapus isi pesan dengan Sihite menandakan Tanak menyadari percakapan itu akan menjadi persoalan karena adanya benturan kepentingan. Waktu percakapan Wakil Ketua KPK dengan pejabat Kementerian SDM ini juga dipertanyakan karena Johannes Tanak terbukti mengirimkan pesan singkat kepada Sihite pada 27 Maret 2023. Di mana di waktu yang sama itulah pimpinan KPK sedang gelar perkara penggeledahan di kantor Kementerian ESDM terkait kasus dugaan korupsi manipulasi pembayaran tukin. Albertina Ho pun menyatakan seharusnya Tanak punya kesempatan untuk memberitahukan komunikasi yang dilakukan dengan pejabat Kementerian ESDM kepada pimpinan KPK yang lain. Tapi kesempatan itu tidak diambil oleh Johannes Tanak.
Putusan Dewas KPK yang lunak terhadap Tanak dipertanyakan dan dikritisi oleh sejumlah pihak, termasuk dari kalangan mantan orang dalam KPK, IM 57 Plus Institute, mantan penyidik KPK yang juga ketua IM 57 Plus Institute, Praswat Nugraha, menyatakan bahwa publik mempertanyakan pertimbangan yang dilakukan oleh Dewas KPK. Alasannya telah dihapus. Sebelum dibaca boleh di zoom lagi teman-teman. Ya, ini adalah pernyataan dari Praswat Nugraha. Dilakukan, publik mempertanyakan pertimbangan dilakukan oleh Dewas KPK. Alasannya telah dihapus sebelum dibaca sehingga menyadari konflik kepentingan membuat publik menduga bagaimana lunaknya sikap Dewas pada putusan ini. Hal tersebut mengingat perbuatan telah dilakukan Tanak secara sadar telah mengirimkan pesan tersebut walau dihapus. Pemirsa, keputusan lunak untuk Tanak dipertanyakan publik karena menjadi presiden buruk yang berpotensi melegalkan konflik kepentingan di tubuh lembaga anti rasuah. Bukankah kalau sudah begini, kepercayaan publik kepada KPK yang sejak 2021 tidak pernah tembus di atas 80% juga berpotensi akan semakin merosot? Demikian segmen Fact Check. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.